Shalom teman-teman semua, Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam kanal YouTube yang sama, yaitu Yunani Koine, untuk membahas lanjutan daripada tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang diambil dari Yohanes 18 ayat 37. Saya bacakan lagi. Yohanes 18 ayat 37 mengatakan demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Kata Pilatus ya. Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, itu bunyinya. Menarik ayat ini karena kita sudah bahas sesi-sesi berikutnya. Sekarang kita seperti sesi yang kemarin kita membahas yang dimaksud Pilatus raja itu apa? Apakah engkau seorang raja? Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Itu ya. Tapi apa yang maksud? Nah, kita akan lihat yang dimaksud dengan raja dalam hal ini. Ya. Teman-teman, di dalam kosakata bahasa Yunani, maka dikenal ada ungkapan kosakata yang mirip-mirip. Ya, yang pertama, basileus, ya, basileus yang dipakai di sini. Yohanes 18 ayat 37. Yang kedua, basileios. Basileios yang kedua. Yang ketiga, basileia. Basileia. Tiga ini mirip. Kalau kita lihat di dalam kamus, misalnya Strong Concordance begitu ya, maka kita akan melihat bahwa masing-masing ini ada kode nomornya masing-masing. Jadi setiap kosakata itu tidak mungkin salah. Ya. Basileus di sini dikatakan yang pertama tadi ya, kode angkanya berapa? 935. Ya, ingat-ingat ya, 935. Yang kedua, basileios itu 934. Basileia itu 932. Ya, dekat-dekat. Tapi punya pengertian yang berbeda, teman-teman. Yang bedanya di mana? Kalau basileia yang ketiga tadi ya, ini adalah kata benda. Kata benda berbicara tentang kedaulatan atau kekuasaan kerajaan. Ya, apa? Royal power gitu ya. Atau kekuasaan dominion. Ya, ini bicara tentang itu. Kalau basileia ini. Nah, ini adanya di Matius 4 ayat 8. Coba saya baca dulu ya. Matius 4 ayat 8. Bunyinya begini. Pencobaan Yesus di padang gurun. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua basileia dunia dengan kemegahannya. Ya, tahu ya, berarti ya kira-kira ya. Memperlihatkan semua basileia dunia dengan segala kemegahannya. Ya, ini mirip seperti di Lukas 4 ayat 5. Itu juga pakai basileia. Bukan mirip, sama. Ya. Perikopnya juga sama. Basileia. Nah, tapi jawabnya Yesus apa di situ? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, proskuneo. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya. Dalam 3 pencobaan selalu Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis. Ya, makanya tidak salah. Kalau di percobaan pertama jadikanlah batu ini jadi roti, maka Yesus mengatakan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selalu baik
Kembali ke firman, kembali ke logos, kembali ke firman Allah ini tadi. Ya, ini yang Yesus lakukan. Kita bagaimana, teman-teman? Apakah di dalam menghadapi tantangan dunia kita kembali ke firman? Kita ingat firman yang menguatkan kita, meneguhkan kita? Ya, contoh yang lain. Wahyu 11 ayat 15. Ya, Wahyu 11 ayat 15 saya bacakan. Wahyu 11 ayat 15 berbunyi demikian. Sebentar ya. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, Basileia atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ya, Basileia atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia huruf besar akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, rajanya Basileus sampai selama-lamanya, Awion. Ya, Awion selama-lamanya, tidak ada limit akhir, tanpa batas. Ya, jadi raja dalam lingkup pemerintahan Allah. Basileia ini termasuk di dalam Basileus, gitu ya pemahamannya. Kita baru belajar yang ketiga tadi, Basileia. Nah, kemudian di dalam Basileus ini ada apa lagi artinya selain mengandung arti Basileia tadi? Ya, artinya apa tadi? Basileia, kedaulatan, sovereignty, kekuasaan, kerajaan, royal power. Kekuasaan, dominasi, dominion. Arti yang pertama. Yang kedua, raja. Artinya raja itu diakui apa enggak? Jadi kalau Pilatus berkata, apakah engkau raja? Kamu tuh diakui apa enggak? Gitu. Ya, kamu sebagai raja itu diakui apa enggak? Ini dalam bahasa Yunani koine loh, artinya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya apa? Kamu sebagai raja itu diakui apa enggak? Nah, artinya raja, kamu sebagai raja yang punya kekuasaan, apakah kekuasaanmu itu tetap selamanya? Loh, ini artinya. Ya, Basileus ini artinya begitu. Ya, Basileus ini nomina juga. Ya. Tunggal, maskulin. Jadi raja tunggal. Nah, kalau Basileus ini tadi yang kedua itu kata sifat, yaitu dia sifatnya kerajaan. Ya, bersifat kerajaan gitu. Jadi Basileus bukan bersifat kerajaan, tetapi memang raja Basileus ini, ya, Yesus itu. Jadi artinya raja yang punya kekuasaan tetap selamanya. Hebat ya. Kosakata bahasa Yunani koine ini. Karena Pilatus tahu dia kekuasaannya tidak sampai selamanya. Maka dia berkata, apakah kamu raja? Apakah kamu kuasamu itu sampai selamanya? Tetap selamanya? Wah, ini satu hal yang luar biasa. Pilatus sampai berkata begitu kepada Yesus. Yang kedua, diakui dalam arti menerima ketaatan sebagai raja secara rela. Kamu tuh sebagai raja itu rela, kamu tuh jadi raja. Gitu. Karena Pilatus mungkin tidak mengenal rela jadi gubernur itu gimana. Dia gubernur mungkin berusaha untuk jadi gubernur, bukan rela. Gitu, ya. Dia mencari kedudukan itu. Dia berusaha mencari, mendapatkan. Yang ketiga, apakah kamu seorang raja yang akan menyatakan kepada semua orang
Wah, ini artinya Basileus. Ya, jadi pemerintahannya diakui itu dalam arti tetap selamanya, rela kamu, tidak membeda-bedakan, rela dalam arti itu ya. Kemudian kamu sebagai raja itu akan menyatakan kepada semua orang kah? Wah, ini kan jawabnya susah ini kalau gini. Ini mencakup luar biasa, banyak sekali. Ya, luas sekali, ya. Nah, Matius 25 ayat 34, saya bacakan lagi. Matius 25 ayat 34 mengatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Basileus berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ini ceritanya kan penghakiman terakhir ini, Matius 25. Teman-teman bisa baca perikopnya, tetapi di ayat ini dijelaskan. Di ayat 34 ini dijelaskan bahwa Basileus hanya satu. Kerajaannya Aion, kekal selamanya tanpa batas. Pilatus paham. Arti pertanyaannya itu Pilatus paham banget loh. Dia orang Romawi yang berbahasa Yunani kok. Ya, paham banget. Yesus pun pasti paham walaupun dia punya basic Ibrani. Ya, tapi Pilatus memang bahasanya Yunani gitu ya. Nah, Pilatus paham arti pertanyaan. Jadi engkau adalah raja dalam arti seperti tadi ya. Ya, tetap selamanya Aion, rela dengan adil, raja yang akan menyatakan kepada semua orang, begitu ya. Itu yang ditanyakan oleh Pilatus. Paham Pilatus artinya bahwa Basileus ini punya kemiripan, ada 3 kosakata. Pasti dia tahu, dia orang Romawi ya. Yesus pun tahu karena dari kecil juga hidupnya sudah dijajah oleh pemerintah Roma yang diharuskan untuk pakai bahasa nasional, bahasa Yunani. Mau nggak mau belajar, mau nggak mau bisa. Itu ya. Kemudian setelah Pilatus mengatakan arti raja itu, maka jawab Yesus gimana? Engkau mengatakan bahwa aku adalah Basileus. Ya, maka Yesus bukan mengatakan ya aku Basileus, tidak. Yesus mengatakan, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku Basileus. Ya. Nah, apa artinya engkau mengatakan di sini? Secara cepat, bahwa engkau mengatakan itu legeis. Legeis itu apa? Kata kerja present indikatif aktif. Nah, ini menarik. Kata kerja sesuatu yang dilakukan, ya ada aktivitas yang dikerjakan, present. Present itu sedang berjalan dan terus berjalan. Jadi kalau dia adalah raja yang punya kedaulatan berjalan terus, present. Jawab Yesus. Ya, engkau yang mengatakan aku adalah raja. Ya, present, jalan terus. Artinya apa? Aion, kekal selamanya tanpa batas. Present, jalan terus. Terus sampai kapan? Ya, tidak ada limit. Terus saja seperti itu. Indikatif kata berita, ya kita tahu kata berita, ya keadaannya seperti itu, memberitakan kebenaran. Kata berita benar bahwa Yesus adalah raja. Aktif, inisiatif Paulus lagi. Inisiatif Pilatus, engkau adalah raja. Yesus menjawab. Jawab Yesus, engkau yang mengatakan aku adalah Basileus. Ya. Jadi selain Yesus mengakui, tapi Yesus juga mengatakan bahwa ini kerajaanku kekal terus selamanya. Nah, kita sebagai orang percaya punya raja Tuhan yang kekal selamanya, yang mengasihi tanpa batas dan tanpa membeda-bedakan. Kurang apa kita?
manusia hidup bukan karena roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tantangan banyak, kita harus terus maju, jatuh bangun lagi, gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari pertanyaan Pilatus dan jawaban Yesus. Berikutnya kita akan bahas, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Nah, ini tujuannya. Tetapi kita harus tahu urutannya dari awal, karena aun tadi yang kita bahas di sesi 1, maka itu berurutan terus. Ya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.